10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita bisa ketemu di kesempatan sore hari ini di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Jadi kita bisa ngabuburit bareng. Nah, karena tema kali ini adalah tentang remaja, maka seharusnya video ini adalah untuk kamu. Ya, kamu, para remaja. Para remaja yang tumbuh di era digital. Era teknologi di mana berbagai aspek kehidupan manusia ini sangat terbantu oleh teknologi. Adanya sistem komputer telah memudahkan kita untuk melakukan berbagai hal hanya melalui segenggam smartphone. Jual beli online, pesan ojek online, meeting online, bahkan virtual tour, jalan-jalan online. Hanya dengan satu kali klik di sosial media, kita bisa berbagi informasi dan pesan dalam bentuk gambar, suara, tulisan, tidak hanya dari Sabang ke Merauke, tidak hanya dari Indonesia ke Amerika, tapi juga dari hati ke hati. Pertanyaannya, kemudahan akses informasi ini mau kita penuhi dengan apa? Kerusakan atau kebaikan? Era digital ini menjadi fasilitas dari Allah untuk kita berdakwah. Jangan mau hanya jadi konsumen sosial media, jangan mau hanya menjadi penonton. Kita juga perlu jadi aktor. Buatlah proyek kebaikan, manfaatkan akun pribadi maupun akun organisasi kita untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah umat terbaik gitu yang Allah keluarkan, yang Allah munculkan, yang Allah lahirkan untuk manusia. Dan kita ini menyeru pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kita beriman kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kewajiban dakwah ini ada pada setiap mukmin, ada pada setiap pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada padamu dan ada padaku. Dan peluangnya besar banget. Kita bisa membuat satu konten yang kita unggah di sosial media kita. Kemudian kita tinggal tidur, kita tinggal makan, kita tinggal sekolah dan kuliah, ngerjain tugas, lalu kita tinggal untuk bahkan liburan, dan pahalanya bisa tetap mengalir ke kita. Karena barangkali di luar sana ada orang yang akhirnya mulai menggunakan hijab dengan baik. Ada orang yang barangkali mulai semangat untuk rajin sholat. Ada orang yang barangkali ditimpa ujian bertubi-tubi, menyalahkan Allah, tapi kemudian dia belajar untuk bersabar, belajar untuk tawakal, kemudian merekah senyumnya hanya karena satu konten yang kita unggah. Masya Allah kan? Tapi harus mulai dari mana untuk bisa mengemban peran dakwah di era digital? Mari kita mulai dari topik yang paling fenomenal bagi remaja. Apa itu? Cinta. Dakwah adalah manifestasi cinta. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, ketika kita mencintai Al-Quran, ketika kita mencintai Islam dan memahami letak keindahannya, ya selayaknya orang jatuh cinta, kita ingin mengumumkannya pada dunia, ya kan? Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kasura zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Coba dia lihat, kalau ada seseorang yang menyukai
banyak bercerita tentang film itu. Bahkan barangkali itu berpengaruh besar dalam kehidupannya, dalam pola pikirnya dan lain sebagainya, dalam gaya hidupnya. Begitulah. Dan ini menjadi evaluasi bagi diri kita. Apa sih yang saat ini kita cintai? Apa yang saat ini banyak kita bicarakan? Apa yang saat ini banyak kita lihat, banyak kita nikmati? Apa yang saat ini banyak dibagikan di sosial media oleh para remaja? Seseorang yang merasakan manisnya iman tidak akan sanggup menyimpannya sendirian. Ia pasti ingin berbagi. Dia ingin berbagi tentang apa yang ia rasakan. Dia ingin berbagi tentang apa yang ia harap orang lain rasakan. Karena ia mencintai orang lain, ia mencintai masyarakat. Ia ingin berbagi tentang apa yang dia cintai untuk orang-orang yang juga ia cintai karena Allah. Maka perdalamlah sujud kita. Kenali lagi Allah. Tadaburi lagi Al-Quran, baca lagi sejarah. Insya Allah kita akan menumbuhkan cinta bersama-sama. Yang kedua, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa." Amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Disinilah pentingnya untuk terus memperbarui niat kita dalam berdakwah. Bukan karena ketenaran, bukan karena like, bukan karena komen, subscribe, share. Itu bukan yang utama, teman-teman. Tapi karena lillah. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi reward, sebaik-baik yang memberikan balasan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kebaikan yang kamu kerjakan adalah untukmu. Dan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa siapa yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Masya Allah. Jadi cinta plus perbaikan niat yang berkesinambungan terus menerus, tidak berhenti, insya Allah akan membuat kita tidak mudah terbang dengan sanjungan, juga tidak mudah jatuh dengan pukulan di era digital, di mana banyak sesuatu itu yang mudah menjadi viral, mudah menjadi viral, di mana hal yang viral itu pasti responnya beda-beda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Selanjutnya yang ketiga adalah belajar. Milikilah landasan ilmu. Tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak terburu-buru klik tombol share. Mungkin kita bisa cek ulang, mungkin kita bisa konsultasi, mungkin kita bisa baca sumber-sumber yang tersedia. Dengan ilmu ini insya Allah kita jadi tidak mudah panas ketika ada perbedaan pendapat. Dengan ilmu insya Allah kita bisa lebih bijak menyikapi datangnya gelombang informasi yang kadang-kadang menyulut emosi. Dengan ilmu insya Allah kita jadi lebih bijak untuk menentukan gitu ya, kapan sesuatu itu perlu dibagi dan kapan sesuatu itu belum perlu dibagi. Nah, insya Allah jadi kita lebih siap untuk terjun sebagai peran kita di dunia digital. Keempat, yang terakhir dari saya adalah berhati-hatilah dengan dua sisi berbeda dari diri kita. Dalam surat As-Saff ayat 3 Allah berfirman, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah kalau kita itu mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Artinya perbuatan kita berbeda dengan apa-apa yang kita bagikan, yang kita sampaikan pada orang lain. Ini kadang menjadi tantangan yang besar bagi teman-teman juga yang mungkin sudah mulai aktif berdakwah di sosial media. Kadang tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyelaraskan sikap kita di dunia digital dan di dunia nyata, terutamanya ketika bersama keluarga. Maka jangan pernah menyerah untuk menyelaraskan keduanya. Insya Allah kita sama-sama perbaiki terus-menerus keduanya. Baiknya juga jika kita merasa diri kita belum mengaplikasikan hal itu, jangan dibagi dulu. Kita coba mengaplikasikannya untuk diri kita sendiri dulu. Kita coba berbagi sedikit-sedikit ke orang-orang yang terdekat kita, baru kita bagikan ke sosial media. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dengan 4 hal ini, semoga peran dakwah kita bisa semakin baik kualitasnya, semakin semangat berkaryanya, semakin semangat berdakwahnya. Karena era digital ini memanglah dunia kita, para remaja dengan berbagai macam konten dan kreativitas yang luar biasa di luar sana. Dan untuk kamu yang punya keahlian dalam bidang teknologi,
Kamu punya amanah besar untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat di bidang ini. Semangat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niatkan segalanya untuk ibadah, segala apapun bentuk kesibukannya, insyaallah akhirnya akan indah. Sekarang sudah gelap di luar, sudah azan, saatnya berbuka puasa. Selamat berbuka. Aqulu qouli hadza wastaghfiru wa huwal ghafurur rahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.